Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rokok kini menjadi sorotan di setiap negara berkembang. Faktanya, 80% dari 1,3 miliar perokok di dunia itu sebelumnya tinggalnya di negara berkembang. Indonesia, jika dilihat dari data, 73% cowok dewasa itu perokok. Dan Lampung menjadi provinsi terbanyak yang menjadi perokok, yaitu sebesar 27,8%. Hal ini menunjukkan betapa tingginya perokok yang ada di Indonesia, dan hal ini justru menjadi kesempatan bagi industri rokok ilegal untuk merusak industri rokok legal yang ada di Indonesia. Kemarin pada 2 Oktober 2025, Menteri Keuangan Purbaya bersama Bea Cukai melakukan pemusnahan rokok ilegal sebanyak 235,4 juta batang rokok hasil penindakan di Jawa Timur. Pak Purbaya menegaskan bahwa pemusnahan ini bagian dari upaya untuk jaga pasar dan untuk menstabilkan industri rokok ilegal yang ada di Indonesia. Ini video saya Rizky Abdul Aziz, mahasiswa Universitas Aisyah Sewu, Prodi Akuntansi. Tugas ini untuk memenuhi tugas mata kuliah teori akuntansi dari Bapak Noval Sinatria. Mari simak videonya. Adios. Get it when I get back. Fenomena maraknya peredaran rokok ilegal di Indonesia ini menjadi ancaman serius bagi industri rokok nasional, termasuk PT Gudang Garam Tbk, salah satu produsen rokok terbesar di tanah air. Rokok ilegal yang beredar di pasaran memiliki harga jauh lebih murah karena tidak membayar cukai, menggunakan pita cukai palsu, bekas, atau bahkan tidak menggunakan cukai sama sekali. Kondisi ini menyebabkan persaingan harga yang tidak sehat dan menurunkan pangsa pasar rokok legal seperti Gudang Garam. Rokok ilegal itu dijual sekitar 10.000 per bungkus, sementara rokok legal bisa mencapai 35.000. Perbedaan harga yang signifikan ini menjadi alasan utama konsumen beralih ke rokok murah atau bahkan ilegal. Fenomena ini yang disebut dengan down trading. Akibatnya, perusahaan besar seperti Gudang Garam mengalami penurunan penjualan dan laba. Kita lihat sesuai data dan berita terakhir, selama 7 tahun terakhir, kekayaan Susilo Wonowijo selaku CEO PT Gudang Garam Tbk anjlok lebih dari 100 triliun. Penurunan yang fantastis ini mencerminkan krisis yang melanda industri rokok nasional. Krisis ini bukan tanpa sebab, karena laba bersih Gudang Garam anjlok hingga 82% hanya dalam 1 tahun terakhir. Di saat yang sama, pendapatan terus menyusut karena gempuran regulasi cukai dan perubahan perilaku konsumen. Meskipun ekuitas masih tumbuh sedikit di laporan kuartal 1 2025, angka tersebut mengindikasikan urgensi restrukturisasi dan strategi baru. Dan untuk Gudang Garam, beberapa berita terakhir itu banyak terjadi PHK massal pada perusahaan Gudang Garam sendiri. Hal ini menunjukkan betapa krisisnya keuangan pada Gudang Garam sendiri. Dari sisi biaya produksi, ini saya melakukan riset pada penelitian Fatimul Fatmaria et al. 2022 menunjukkan bahwa produsen rokok ilegal mampu menekan biaya produksi karena tidak membayar cukai dan seringkali menggunakan bahan baku serta proses produksi murah. Dalam perspektif konvensional, biaya produksi mencakup bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead. Namun, bagi produsen ilegal, sebagian besar komponen biaya ini ditekan serendah mungkin demi efisiensi dan peningkatan margin. Dari sisi biaya operasional, ini saya
ambil dari riset penelitian dari Agnes Bintang dan Elizabeth Manurung 2025 menemukan bahwa biaya operasional di PT Gudang Garam sendiri ini sangat berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba sebelum pajak. Karena setiap kenaikan beban operasionalnya sebesar satu satuan dapat meningkatkan laba sebelum pajak sebesar 1,231-an. Namun kondisi ini berlaku jika biaya operasional digunakan secara efisien untuk kegiatan produktif. Ketika pasar diserbu produk ilegal, biaya distribusi dan pemasaran yang tinggi tidak lagi menghasilkan keuntungan yang proporsional sehingga profitabilitas menurun drastis. Nah, dapat disimpulkan dari beberapa penelitian tadi, biaya operasional dan juga biaya produksi ini sangat mempengaruhi tingkat kinerja keuangan dari PT Gudang Garam, yang mana PT Gudang Garam adalah salah satu metronom industri rokok di Indonesia dan justru hampir jatuh beberapa ratusan persen atau bahkan triliunan tadi. Luar biasa, begitu impact yang sangat luar biasa dengan hadirnya rokok-rokok ilegal yang semakin merajalela. Dampak ekonomi rokok ilegal ini sangat besar. Negara mengalami kerugian pendapatan hingga 13,48 triliun per tahun akibat hilangnya potensi cukai. Selain itu, data bea cukai menunjukkan lebih dari 9.000 kasus penindakan terhadap rokok ilegal dengan nilai barang hasil sitaan mencapai ratusan miliar rupiah. Di sisi lain, konsumen dari kalangan ekonomi rendah tetap menjadi sasaran utama pasar rokok murah. Karena kondisi ini menimbulkan siklus kemiskinan baru, di mana masyarakat miskin terus mengonsumsi rokok yang merugikan kesehatan dan ekonomi mereka sendiri. Hal ini bagi perusahaan Gudang Garam, fenomena ini menjadi petaka bisnis yang nyata, di mana biaya produksi tinggi karena kepatuhan pada aturan cukai, sementara penjualan penurunan karena harga produk legal kalah bersaing dengan produk ilegal. Perusahaan menghadapi dilema untuk mempertahankan kualitas kepatuhan hukum atau kehilangan pasar karena tidak kompetitif. Efek domino dari peredaran rokok ilegal yang juga berimbas pada tenaga kerja, petani, tembakau, dan sektor distribusi. Dan secara keseluruhan, kasus ini menggambarkan bahwa biaya produksi dan pemasaran rokok ilegal yang rendah menjadi ancaman serius bagi perusahaan legal seperti PT Gudang Garam TPG. Barang-barang selundupan saya tutup. Yang suka main selundup saya tangkap, bentar lagi dan penangkapan besar-besaran. Saya nggak peduli di belakangnya siapa. Dan belakang saya presiden kan paling tinggi kan ya, paling tinggi di sini. Pasti beres. Rokok saya akan beresin. Tekstil jadi rokok. Habis itu tekstil, habis itu baja, habis itu satu persatu saya kejar satu persatu. Itu akan meningkatkan tadi X ratio dan pertumbuhan industri domestik. Pesan yang dapat kita ambil dari kasus Gudang Garam dan rokok ilegal, di mana kita harus belajar dari CEO Gudang Garam yang tetap konsisten dan tetap maju untuk menjalankan bisnisnya, yaitu jika kamu percaya pada pilot yang bisa membawamu sampai tujuan padahal tidak mengenalnya, lantas mengapa kamu tidak percaya akan taktik lintang padahal kamu mengenalnya? Baik, itu tadi video dari saya. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.